Dalam hidup ini kita tidak ada kesuksesan dan pencapaian sebesar apapun itu yang bisa memberikan kepuasan hidup yang sesungguhnya kepada kita. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena hidup tanpa Tuhan itu seringkali membuat kita menjadikan berkat sebagai pengganti berkat. Shalom Bapak Ibu. Bisa lihat kiri kanannya? Berikan senyum yang terbaik. Ya, selamat beribadah di rumah Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sepanjang bulan ini kita akan belajar satu tema, yaitu pengejaran yang tidak pernah usai. Ini mau berbicara tentang kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita akan boleh dikatakan seperti satu pengejaran yang tidak pernah usai. Sehingga pada saat kita dipanggil Tuhan kembali, baru pengejaran kita itu usai. Nah, hari ini sebagai subtopik kita akan bicara tentang pengejaran yang membingungkan. Bapak Ibu, saya tidak tahu seberapa banyak waktu yang kita gunakan di dalam hidup kita merenungkan satu kalimat ini, ya. Apa sih sebenarnya makna hidup kita? Apa sebenarnya artinya kita hidup? Atau untuk apa sih sebenarnya kita hidup di tengah-tengah dunia ini? Bapak Ibu pernah merenungkan hal ini? Siapa yang pernah merenungkan hal ini? Kira-kira untuk apa kita hidup di dalam dunia ini? Bapak Ibu pernah merenungkan? Coba tanya kiri kanannya. Pernah merenungkan? Ya. Bapak Ibu, pertanyaan ini adalah merupakan satu pertanyaan yang sering dipertanyakan banyak orang dari muda sampai tua. Dari yang sehat sampai yang sakit. Apapun kondisi kita mungkin satu waktu pernah. Kalau tidak Bapak Ibu, hari ini minimal di dalam waktu ini saya mengajak kita merenungkan kira-kira untuk apa saya hidup. Bapak Ibu, kita hidup, kita bekerja, kita mengejar segala banyak hal di dalam hidup kita. Mulai dari kecil kita diingatkan oleh orang tua, nanti kamu harus belajar dengan baik, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus belajar dengan baik untuk boleh mengejar sesuatu di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, tetapi apakah semua itu benar-benar memberi kepuasan atau kebahagiaan yang sejati bagi kita? Atau pertanyaan lebih lanjut, apakah Bapak Ibu bahagia dengan hidupmu hari ini? Bahagia enggak Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, Salomo juga pernah merenungkan hal ini. Untuk apa sih kita hidup di bawah matahari ini? Salomo menyimpulkan, hidup di dalam dunia ini adalah kesia-siaan, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Bapak Ibu, kenapa Salomo tiba pada kesimpulan mengatakan bahwa hidup itu sia-sia? Mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kalau sudah mendapatkan bagian ini, atau kita lihat sama-sama, Bapak Ibu mau lihat di gadget masing-masing boleh. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan,
sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dahulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana pemahaman kita, atau bagaimana mungkin kalau kita perhatikan bagian ini ditulis oleh seorang yang bernama Raja Salomo yang memiliki segala-galanya. Hari ini kita mau sama-sama belajar apa maksudnya Salomo mengatakan seperti itu. Bapak Ibu, di ayat yang pertama dipakai kata pengkhotbah, itu berasal dari bahasa Ibrani yaitu kohelet. Yang artinya seorang yang mengumpulkan apa yang dikumpulkan. Kemungkinan besar pada waktu itu dia mengumpulkan orang-orang sejamannya seperti guru, pengajar, bahkan mungkin profesor, bahkan seorang filsuf, dan menanyakan mereka tentang pertanyaan ini. Bapak Ibu, kenapa hal ini penting? Karena pengkhotbah tidak memberikan kepada kita jawaban yang instan tentang apa sih sebenarnya atau untuk apa kita hidup di dalam dunia ini. Jadi kata pengkhotbah di sini menekankan bahwa apa yang kita pengkhotbah paparkan sepanjang kitab pengkhotbah ini bukan sesuatu pemikiran yang biasa-biasa saja, bukan satu pemikiran yang dangkal, tapi satu pemikiran yang dalam, karena pada waktu dia menuliskan kalimat-kata atau kalimat demi kalimat di dalam kitab pengkhotbah ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi melalui satu proses di mana dia mengumpulkan orang-orang di dalam bidangnya masing-masing, di dalam profesinya masing-masing, memberitahukan kepada mereka dan menanyakan, kalau kita pakai konteks hari ini, berdiskusi dengan mereka tentang apa yang menjadi makna hidup ini. Sehingga saya mau katakan, jawaban yang diberikan bukan jawaban yang instan, tetapi sebuah jawaban yang mengajak kita untuk merenungkan arti hidup ini lebih dalam. Dan tentunya di sini adalah jujur tentang makna dari hidup kita di dalam dunia ini. Mari kita belajar secara mendalam dan jujur bagian ini. Pertama kita memahami dulu apa artinya makna kata sia-sia. Hevel, ya. Artinya uap atau nafas secara sederhana. Nah, dalam pengertian ini, sia-sia adalah berbicara tentang hidup di bawah matahari. Kita ada mendapatkan tadi dikatakan sia-sia hidup di bawah matahari. Artinya apa hidup di bawah matahari itu? Secara sederhana hidup di bawah matahari itu mengajarkan kepada kita bahwa sia-sia hidup tanpa Tuhan. Hidup tanpa Tuhan yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita di bawah matahari ini dikatakan itu seperti mengejar uap. Nah, apa yang dikejar orang di dalam hidupnya? Kalau kita perhatikan juga Salomo adalah seorang yang kaya sekali Bapak Ibu. Nanti kita kalau lihat di pasal kedua kita akan melihat bagaimana kekayaannya begitu luar biasa. Tapi Bapak Ibu, apakah dengan kekayaan yang seperti itu dia betul-betul bahagia? Ternyata tidak. Dia mengatakan dia mengumpulkan seluruh harta itu, tapi setelah harta itu terkumpul, harta itu seperti uap. Ya, tidak membuat dia bahagia. Kemudian Bapak Ibu, Salomo adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang begitu banyak. Banyak orang berkata, kalau kita punya pengetahuan, kita punya titel yang tinggi, kita pasti bahagia. Makanya orang bukan hanya S1, tapi orang akan terus mengejar S2, S3. Ya, kalau ada lebih dari S3 mungkin orang terus mengejar. Tapi Bapak Ibu, apakah setelah memiliki pengetahuan yang begitu banyak, betul-betul membuat mereka bahagia? Ternyata tidak. Salomo punya pengetahuan yang begitu luar biasa. Raja dari negeri lain datang berkunjung ke Salomo dan mengatakan tidak ada orang yang sepintar sehebat Salomo.
Tetapi Salomo di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 1:11 dia mengatakan apa? Semua yang dia kejar, kekayaan yang dia kumpulkan, pendidikan, pengetahuan yang dia punya itu tidak membuat dia bahagia. Ketenaran, popularitas itu tidak membuat dia bahagia. Karena semuanya itu seperti uap yang tidak bisa digenggam. Artinya itu tidak selamanya ada. Ya, seorang menggambarkan misalnya uang kita. Kita keluar dari rumah aja itu pasti sudah keluar uang. Betul? Minimal uang bensin. Kita bilang kita pergi mall, kita hanya lihat-lihat. Minimal bayar uang parkir. Minimal kalau haus, minum. Jadi uang itu katanya digambarkan seperti ada sayapnya. Betul? Banyak orang bilang kekayaan membuat kita bahagia. Saya sering kali mendengar suami istri bilang, dulu ya waktu kita susah, kita boncengan motor, aduh kita begitu mesra. Sekarang sudah punya mobil kan tidak mungkin sambil nyetir pegang-pegang begitu kan enggak. Betul enggak Bapak Ibu? Dulu makan sepiring berdua, sekarang bisa makan beberapa piring. Kok kayaknya kebahagiaannya malah berkurang. Banyak anak-anak bilang, "Pa, Ma, dulu toh ya, waktu di rumah kita masih banyak rintik kalau hujan itu gerimis bocor-bocor sana sini. Kita rasa begitu hangat pada waktu hujan kita bisa berpelukan satu dengan yang lain. Sekarang kita punya rumah sudah bagus, tapi kayaknya enggak pernah kita berpelukan satu dengan yang lain." Betul nggak Bapak Ibu? Kita punya titel, kalau tinggi kita rasa terhormat. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, saya pernah menanyakan beberapa orang yang punya jabatan yang tinggi. Dia katakan, Pak Alek, dari luar kelihatannya hebat, public figure, semua orang datang. Tapi sebenarnya jujur di dalam hati saya merasa kesepian. Betul nggak Bapak Ibu? Ternyata itu tidak membuat kita bahagia. Apakah jadi orang populer, terkenal, kemana-mana orang tahu, orang kenal kita enak? Enggak juga Bapak Ibu. Saya mengenal ada beberapa orang ya. Pengusaha dia bilang begini, Pak Alek, dia kemana-mana selalu bawa bodyguard. Enak gak Bapak Ibu? Gak enak katanya. Saya juga kepingin bebas seperti orang yang lain. Nah Bapak Ibu kita melihat apa yang menjadi pengamatan pengkhotbah ini betul-betul mengingatkan kepada kita. Hidup tanpa Tuhan seperti mengejar uap yang tidak bisa kita genggam, kita pegang selamanya. Apakah jabatan itu kita boleh jabatan seumur hidup? Tidak juga Bapak Ibu. Jabatan selalu ada masa waktunya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa pengkhotbah mengatakan bahwa hidup ini sia-sia? Nah hari ini kita minimal dari 11 ayat ini kita belajar ada 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa pengkhotbah mengatakan hidup ini sia-sia? Karena dia memperhatikan bahwa hidup ini seperti siklus yang begitu monoton. Dia menggambarkan, dia mengamati alam dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa kehidupan manusia itu seperti siklus alam yang tidak berujung. Generasi yang satu datang, generasi yang lain pergi. Matahari terbit dan terbenam, ya kembali lagi semua berputar. Angin dan air sungai itu juga digambarkan seperti itu. Dari penggambaran ini apa yang mau digambarkan oleh pengkhotbah? Pengkhotbah menggambarkan bahwa kehidupan yang sia-sia itu digambarkan seperti siklus yang monoton itu, menggambarkan kehidupan tanpa Tuhan adalah siklus yang berulang dan membingungkan. Seperti seorang yang berlari di atas treadmill, ya. Kita sibuk, ya sibuk ini, sibuk ana, sibuk A, sibuk B ya, sampai banyak orang bilang kalau bisa Tuhan satu hari itu jangan 24 jam. Ya, kalau bisa lebih daripada itu karena kita begitu sibuk dengan kehidupan ini. Bahkan banyak orang Bapak Ibu lagi tidur pun mimpi kan? Karena merasa sibuk ya. Beberapa kali istri anak saya ngomong, Dad, Papa kenapa sambil tidur sambil ngomong ya? Seperti lagi mimpin rapat katanya ya. Nah Bapak Ibu, kita juga mungkin punya kesibukan yang begitu banyak sehingga saudara itu menggambarkan hidup tanpa Tuhan, siklus yang berulang dan membingungkan. Kita berlari di atas treadmill, kita sibuk, tetapi Bapak Ibu kita tidak sampai kemana-mana karena kenapa?
Yaitu hidup tanpa Tuhan. Yang pertama kita diingatkan, kalau hidup kita tidak ada Tuhan, maka kita tidak ada arah dan tujuan hidup yang jelas. Kalaupun mungkin itu ada, tapi tujuan hidup dan arah itu tidak benar. Karena kenapa? Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga arah dan tujuan kita tidak sesuai dengan arah dan tujuan di mana Tuhan menciptakan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita berlari menjalani segala aktivitas hidup kita. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, itu kita akan menjalani satu hidup yang tidak ada arah dan tujuan yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, pengkhotbah mengingatkan kepada kita, hidup kita akan menjadi sia-sia kalau kita tidak melibatkan Tuhan, karena kesenangan yang kita raih di bawah matahari ini di luar Tuhan, kita tidak pernah merasa cukup atau puas. Berbicara cukup atau puas sesuatu kata yang gampang kita ucapkan tapi sulit kita melakukannya. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau punya satu kita mau punya dua kita mau punya tiga. Ya, kita tidak pernah puas atau cukup di dalam hidup ini. Kalau kita baca di dalam ayat 8 dikatakan mata tidak pernah puas melihat. Ya, apalagi ibu-ibu ya. Walaupun di rumah sudah penuh barangnya, tapi begitu ke mall ada lihat sale, sale. Sayang ini untuk dilewatkan, betul nggak? Walaupun di rumah sudah banyak, tetapi lihat ada sale, sale itu ya, menggoda kita. Nah di sini dikatakan mata tidak pernah puas melihat. Sama juga Bapak Ibu ya, kadang-kadang saya menjumpai di mall ya. Semoga bukan jemaat kita ya. Pada waktu jalan dengan suami istri ya, tiba-tiba ada lewat ya suatu makhluk yang cantik ya. Tiba-tiba mata kita disobek gitu ya, dicubit sama pasangannya ya. Kita tidak pernah puas, mata kita tidak pernah puas melihat ya. Kemudian dikatakan telinga kita tidak puas mendengar. Kita sudah tahu sesuatu, mungkin kita sudah tahu, tapi kamu tahu nggak ada berita terbaru ini? Wah, kita buka telinga kita untuk mendengar. Nah Bapak Ibu, di sini dikatakan kesenangan di dalam dunia ini yang kita nikmati di luar Tuhan tidak pernah bisa mencukupkan atau memuaskan kita. Hati manusia, kenapa Bapak Ibu? Karena hati manusia itu diciptakan untuk kerinduan yang kekal. Tidak bisa diisi oleh hal-hal yang fana saja, tapi harus diisi oleh hal-hal yang kekal. Seorang penulis buku best selling ya, 4,000 weeks atau 4.000 minggu. Kalau dikalkulasikan kurang lebih 80 tahun. Dia mencoba menggambarkan hidup manusia ini seperti kata pemazmur, Mazmur 90, umur manusia 70, kalau dia kuat 80 tahun. Dia bilang begini Bapak Ibu, Oliver Beckman ya. Dunia modern menjanjikan kemungkinan tak terbatas. Seolah-olah dengan manajemen waktu yang baik, menata segala sesuatu dengan baik, katanya kita bisa memperoleh semua keinginan hidup kita. Kalau kita udah tata ini, kita tata ini, kita bisa memperoleh semua keinginan kita. Setuju? Setuju enggak Bapak Ibu? Kenyataannya enggak ya. Banyak hal kita sudah pikirkan, sudah planningkan dengan baik ya. Salah satu contoh kita selalu ambil pandemi. Bapak Ibu, saya mendengar ada banyak cerita. Sebelum pandemi, khususnya lockdown di Maret 2020, banyak orang sudah beli tiket bukan? Semua sudah diatur beli liburan yang paling baik ya. Ternyata Bapak Ibu apa yang terjadi? Terjadi lockdown, akhirnya semua batal. Dalam planning kehidupan kita, kita selalu memplanning banyak hal, tapi apakah betul semua itu berjalan sesuai rencana kita? Enggak Bapak Ibu. Bahkan kita ya, surat Yakobus mengingatkan kepada kita kalau kita berencana ini dan itu, seharusnya kita berkata kalau Tuhan kehendaki. Nah di sini Bapak Ibu dia katakan
Ya, seolah-olah kita dengan manajemen waktu yang baik bisa memperoleh semua keinginan hidup kita. Namun kenyataannya kita tidak pernah bisa memastikannya. Kemudian dia melanjutkan, Bapak Ibu, di dalam hidup kita terus berusaha, tapi kita tidak pernah akan merasa puas. Saya teringat Bapak Ibu ada satu radio atau televisi terkenal di suatu negara. Dia pernah mewawancarai seorang yang pada zamannya itu adalah seorang yang boleh dikatakan paling kaya di negara itu. Dia bertanya satu pertanyaan sederhana, Pak, sampai kapan kamu berhenti cari uang? Orang yang paling kaya ini ngomong begini, sedikit waktu lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang paling kaya mengatakan sedikit waktu lagi. Ini mau mengatakan Bapak Ibu bahwa di dalam hidup kita tidak pernah akan merasa puas kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Kita mencari dan mencari. Nanti kita lihatkan penggambarannya seperti apa. Dalam hidup ini kita tidak ada kesuksesan dan pencapaian sebesar apapun itu yang bisa memberikan kepuasan hidup yang sesungguhnya kepada kita. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena hidup tanpa Tuhan itu seringkali membuat kita menjadikan berkat sebagai pengganti berkat. Ya, perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Kenapa di dalam usaha kita di bawah matahari yang kita lakukan begitu keras, ekstra keras bahkan tidak pernah bisa memuaskan kita? Karena dosa membuat kita memiliki konsep atau pandangan yang lain, yang salah. Kita seringkali menjadikan berkat Tuhan itu menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Banyak orang menyebut dirinya Kristen tetapi mereka hanya mengejar berkat Tuhan dan tidak mengejar pengenalan akan Tuhan sebagai sumber berkat itu sendiri. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Kita seringkali mengikut Tuhan, kita hanya mengejar berkat Tuhan, tetapi pengenalan kita, pengalaman kita dengan Tuhan itu tidak kita alami di dalam hidup kita. Sehingga tidak heran Bapak Ibu tatkala berkat itu seakan-akan depending, berkat Tuhan itu kita belum dapatkan sekarang seringkali membuat kita tidak lagi setia mengikut Tuhan. Tidak lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan. Digambarkan Bapak Ibu, hidup tanpa Tuhan, ya, pengejaran yang tidak pernah memuaskan kita itu seperti cangkir yang bocor. Usaha yang kita lakukan makin keras ya, untuk mengisi kekosongan hidup kita dengan hal-hal yang duniawi itu tidak pernah penuh karena usaha itu seperti mengisi sebuah cangkir yang kosong. Bapak Ibu, saya teringat satu quote ya, satu kutipan yang mengatakan begini. Kita memiliki sebuah kekosongan yang berbentuk Tuhan di dalam hati kita. Dan tidak ada hal lain di dunia ini yang dapat mengisinya. Baik itu kekayaan, popularitas, dan kesenangan pun tidak bisa mengisi kekosongan itu. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan itu. Seorang yang bernama Richard Baxter, dia pernah berkata begini, jika Allah tidak cukup bagimu, maka apapun yang kamu miliki tidak akan pernah cukup. Kalau Kristus bukan harta terbesar dalam hidup Anda, maka apapun yang kamu capai dalam hidup ini tidak pernah akan memberikan kepuasan yang bermakna bagi hidupmu. Saya teringat dosen saya waktu mengajar kitab pengkhotbah ini, dia mengatakan begini, pada waktu itu, tahun 1994. Suatu hari Bapak Ibu, waktu itu kan kalau kirim uang pakai wesel pos. Ya. Suatu hari di kotak surat masing-masing dosen itu punya kotak surat. Ya, dia punya kotak surat ada satu wesel pos. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita terima berkat kita senang ya. Dia buka, dia lihat. Dia pertama buka dulu. Ada 3 nolnya. Minimal berapa ini? 1.000. Dia buka lagi, dia kaget. 6 nolnya.
Berapa itu? 1 juta. Dia penasaran, kok belum berhenti, masih ada lagi sambungannya. Dia buka lagi. 9 nolnya. Berapa? Kalau 9 nol itu berapa? 1 miliar. Dia penasaran, kok masih ada. Dia buka lagi Bapak Ibu. Dia buka 12 nolnya. Nah loh, berapa itu? 1 triliun ya kalau tidak salah ya. Sorry saya tidak terlalu tahu hitung-hitungnya begitu ya. Kemudian dia buka lagi Bapak Ibu. 15 nolnya. Waduh. Gimana nih? Penasaran kan? Dia juga penasaran, dia bilang dia buka lagi. Sudah 15, kalau 15 nolnya namanya apa? 1000 triliun. Berapa? Sampai kita lupa hitung ya. Dia buka lagi Bapak Ibu. Ya, sudah 12, 15, 18 nolnya. Waduh, dia tidak berani buka lagi. Dia ngomong sama istrinya, akhirnya mereka berdua berusaha sama-sama buka. Dibuka, ternyata semua nol. Bapak Ibu, hidup tanpa Tuhan seperti itu. Pengkhotbah mengingatkan, hidup akan bermakna kalau ada Tuhan. Ada satu yang memberi makna yang lain. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa hidup ya di dunia ini di bawah matahari ini dikatakan sia-sia? Karena apa yang kita kejar di dalam dunia ini dikatakan pengejaran tanpa tujuan berujung lupa. Pengkhotbah mengatakan ayat 9 sampai 11, tidak ada yang benar-benar baru di bawah matahari. Betul? Ya, kalau kita lihat model fashion ya, sekarang ini model apa sebenarnya dulu sudah ada. Saya ingat waktu zaman saya lagi keren itu celana baggy. Kayak orang bilang celana Aladin. Ternyata zaman dulu sudah ada, betul nggak? Hari ini ya kita melihat banyak kemajuan ya, misalnya handphone ya, itu begitu cepat berjalan dan boleh dikatakan mungkin banyak di antara kita yang sudah tidak tahu apa itu Nokia. Mungkin ada yang sudah tidak pernah melihat Sony Ericsson ya, apa itu kira-kira? Itu sudah dilupakan, betul nggak? Bapak Ibu saya ingat sekali kira-kira 20 tahun yang lalu saya punya kesempatan pelayanan ke Kalimantan. Di Tarakan mereka punya satu cabang namanya Nunukan. Ya kurang lebih gitu saya ke sana, saya dikasih tahu sama majelisnya begini. Pak Alex sekarang Pak Alex khotbah masih pakai OHP. Jadi saya bawa slide-slide itu untuk khotbah kasih pembinaan masih pakai cara itu. Dia bilang Pak Alex, diramalkan waktu itu dikatakan ke depannya nanti kalau khotbah itu bukan lagi pakai slide OHP, tapi sudah pakai apa? Ya kita lihat hari ini. Nah sebelum ini kita juga tahu memang sudah ada LCD, tapi sekarang malah pakai LED. Betul Bapak Ibu? Tapi mungkin kita yang lahir hari ini kita tidak lagi mengingat, mungkin Bapak Ibu teman-teman sebagian mungkin tidak tahu lagi apa itu slide OHP karena mungkin tidak pernah dipakai lagi. Nah ini mau menggambarkan Bapak Ibu, kenapa seringkali kita merasa ini sesuatu yang baru karena kita seringkali melupakan sejarah. Apa konsekuensinya Bapak Ibu? Kita lihat konsekuensi tanpa pusat yang kekal hidup dan usaha kita akan dilupakan. Seperti melupakan generasi sebelumnya. Ya, misalnya kita melihat next ya gambar-gambar foto. Bapak Ibu masih ingat ya? Kalau sekarang mungkin foto gampang ya, tinggal buka di galeri foto sudah lihat. Kalau zaman-zaman sebelumnya kita bisa melihat foto ini apa? Hitam putih mulai. Nah saya tidak tahu Bapak Ibu, apa yang masih ada Bapak Ibu yang menyimpan foto hitam putih teman-teman? Kalau Bapak Ibu mungkin ada ya, generasi saya dan di atasnya mungkin masih ada, mungkin. Tapi mungkin juga begitu bangun rumah atau pindah rumah itu sudah dibuang. Nah itu seperti begitu Bapak Ibu. Tanpa pusat yang kekal hidup dan usaha kita akan dilupakan seperti kita melupakan generasi sebelumnya atau kita dilupakan oleh generasi sesudah kita.
Ya, seperti foto-foto yang memudar di dalam kotak dan melambangkan ingatan kita yang hilang. Atau seringkali dalam praktek atau realita kehidupan kita seringkali kita menjumpai orang pernah ngomong begini. Orang ini lupa, kalau dia bisa seperti ini, itu dulu saya pernah berkontribusi bagi dia. Ya, betul Bapak Ibu, kita sering mendengar orang berkata begitu. Nah Bapak Ibu, kita gampang lupa. Hidup tanpa Tuhan adalah satu pengejaran tanpa tujuan yang berujung lupa. Termasuk manusia, tatkala dia lupa kepada Tuhan, maka hidupnya akan merupakan satu pengejaran yang membingungkan, tidak ada arah dan tujuan. Ada satu quote mengatakan begini Bapak Ibu, ada kekosongan dalam hati setiap orang yang hanya bisa diisi oleh Allah melalui Yesus Kristus. Demikian ungkapan ini diungkapkan oleh Blaise Pascal. Nah Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang sia-sia, maka respon kita bagaimana seharusnya hidup kita yang kita jalani. Tentunya secara sederhana, solusi dan aplikasi praktis bagi kita hari ini adalah berhenti mengejar uap. Ya, bagaimana caranya kita berhenti mengejar uap atau kita menjalani hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan? Yang pertama, kita harus jujur. Akui kelelahan dan rasa hampa kita di hadapan Tuhan. Saudara, seringkali kita tidak sembuh dari sakit. Salah satu sebab terbesar adalah karena kita tidak pernah mau mengakui kalau kita ini sakit. Salah satu hal yang membuat kita tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, karena kita tidak sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini butuh Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita hanya ngomong, tapi kita tidak benar-benar melakukan apa yang kita ngomong. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita berhenti mengejar uap itu? Yang pertama jujur. Akui kelelahan dan rasa hampa kita di hadapan Tuhan. Bahwa hidup tanpa Tuhan itu adalah sia-sia. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita belajar kalau kita sudah sadar kita butuh Tuhan, kita alihkan pusat hidup kita. Alihkan pusat hidup kita dari diri sendiri kepada Kristus. Saya kasih beberapa contoh di dalam kehidupan kita. Misalnya berbicara tentang kerja. Kalau selama ini kita kerja untuk mengejar gaji atau prestise, kita ganti Bapak Ibu. Kita belajar melihat hidup itu adalah pelayanan. Itu adalah ibadah. Beda sekali Bapak Ibu kita menjalani hidup ini tatkala kita bekerja hanya untuk mendapatkan gaji, ketimbang kita menyadari bahwa hidup atau pekerjaan itu adalah pelayanan atau ibadah kita di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita bekerja hanya untuk mendapat gaji, itu melelahkan, itu membingungkan. Tapi kalau kita sadar waktu kita bekerja, itu adalah ibadah dan pelayanan kita. Tidak pandang pekerjaan kita serendah atau sebiasa apapun, kita akan melakukan dengan baik. Saudara, hati saya selalu tersentuh setiap kali kalau saya pergi food court, khususnya di Singapura. Bersyukur ada kesempatan ke sana, saya selalu melihat ada AI susu itu hanya sebagai lap-lap meja, kasih bersih, cleaning service. Tapi saya selalu melihat wajah mereka itu melakukannya dengan penuh sukacita. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi di sisi lain kadang kita melihat orang kerja kantoran, bahkan punya kantor sendiri, selalu wajahnya cemberut. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa pekerjaan itu adalah ibadah kita, itu adalah pelayanan kita, saudara, kita pasti akan beda mensikapi tentang pekerjaan yang kita miliki. Usaha pekerjaan yang kita miliki. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Misalnya yang lain, kita yang masih belajar. Kalau kita belajar hanya untuk mengejar nilai, maka kita akan mengalami kelelahan dan kita akan stres bagaimana untuk mengejar nilai itu supaya kita dapat nilai yang baik. Kita coba rubah mindset kita, cara berpikir kita melihat bahwa hidup bersama dengan Tuhan akan membawa kita melihat
bahwa pelajaran atau belajar itu bukan hanya sekedar mengejar nilai, tapi belajar itu merupakan satu kesempatan bagi kita boleh mengeksplor segala potensi yang Tuhan kasih kepada kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Bagaimana dengan sisi yang lain, misalnya kita berteman, membangun relasi dengan orang. Kalau kita pakai konsep seperti pengejaran akan uap ini adalah kita akan bagaimana kita membangun relasi untuk mendapatkan keuntungan apa yang saya dapatkan dari dia. Tapi tak kala kita melihat hidup ini dari sudut pandang Tuhan, bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu adalah hidup yang paling bermakna dan sesuai dengan panggilan hidup kita. Waktu kita membangun relasi dengan orang lain, itu adalah kesempatan bagaimana kita belajar menjadi berkat bagi sesama. Belajar mencintai sebagai tubuh Kristus. Jadi saya berteman dengan dia bukan apa saya dapatkan dari dia, tapi sumbangsi apa yang saya boleh berikan kepada dia. Karena Kristus telah memberikan itu kepada saya. Juga di dalam hal kita mensikapi hidup ini. Kalau kita mengejar uap itu, kita akan menjadikan hidup atau sikap kita itu untuk mempertontonkan betapa hebatnya kita. Tetapi tatkala kita mau menjadikan Tuhan di dalam hidup kita sebagai sumber kebahagiaan, maka pada waktu kita berelasi, waktu kita menyatakan sikap hidup kita bukan untuk menonjolkan diri kita, tetapi melalui hidup kita bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Sehingga pada waktu Tuhan memberi banyak hal dalam hidup kita, kita tidak berkata bagaimana saya ini, tapi kita belajar bagaimana melalui apa yang Tuhan kasih kepada saya boleh menjadi berkat, bagaimana saya boleh memuliakan Tuhan melalui semuanya itu. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita boleh bukan mengejar uap, tapi kita hidup bersama dengan Tuhan, yaitu hidup dengan tujuan yang kekal. Ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, segala yang kita lakukan memiliki makna yang abadi. Kolose 3 ayat 23 sederhana sekali mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Waktu Bapak Ibu mengantar anak ke sekolah, ingat kamu lakukan itu untuk Tuhan. Waktu kamu bekerja, waktu kamu belajar, kamu ingat itu untuk Tuhan. Memiliki makna yang kekal. Amin Bapak Ibu. Dengan demikian kita betul-betul akan mengalami makna hidup yang sejati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai closing statement, mari kita tinggalkan komedi putar kehidupan yang membingungkan ini dan mulai berjalan bersama dengan Kristus. Seperti seorang yang sedang memegang kompas di tangannya dan dengan jarum menunjuk ke arah salib. Biarkan kasih Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Karena hanya di dalam Kristus kita akan menemukan makna yang sejati. Bukan dalam pengejaran di bawah matahari ini, itu semua sia-sia, membingungkan. Karena tidak ada arah dan tujuan. Tetapi tatkala kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, kita akan menemukan makna sejati, damai, kepenuhan, kebahagiaan hidup yang tidak pernah hilang. Dan saya mau menutup khotbah ini dengan perkataan seorang yang bernama John Piper. Dia pernah mengungkapkan kalimat ini. Allah itu bukan hanya cara untuk mencapai kebahagiaan, tetapi Allah sendiri itu adalah kebahagiaan. Amin Bapak Ibu. Biarlah dalam pengejaran kehidupan kita selalu mau mengejar, lebih mengenal, lebih memahami siapa Tuhan dalam hidup kita. Seperti visi gereja kita mengingatkan kita kembali apa? Hidup yang berpusat pada Allah, pada Kristus. Amin. Mari kita berdoa.